Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Suharto di YouTube channel Akademi Gaya Hidup Sehat Menuju Usia 100 Tahun. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang faktor penyebab mengapa terdapat perbedaan usia harapan hidup antara laki-laki dan perempuan. Telah lama diketahui bahwa hampir di semua populasi di mana-mana di seluruh dunia, perempuan selalu memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang daripada laki-laki. Begitu juga di desa panjang umur, suatu daerah di mana warganya yang rata-rata berumur panjang hingga usia 100 tahun atau bahkan lebih, seperti yang telah saya tulis di dalam buku saya, yaitu Rahasia Tetap Sehat di Usia 100 Tahun. Penduduk yang berumur sangat panjang itu juga didominasi oleh perempuan. Di Jepang, sebagai salah satu tempatnya penduduk berumur panjang, juga demikian. Perempuan Jepang lebih panjang umur daripada laki-lakinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa usia harapan hidup rata-rata penduduk dunia tahun 2023 saat ini adalah 73 tahun, di mana usia rata-rata laki-laki mencapai 71 tahun dan rata-rata perempuan adalah 76 tahun. Terdapat kesenjangan usia harapan hidup antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan penduduk Indonesia memiliki usia harapan hidup rata-rata sekitar 71 tahun. Laki-laki Indonesia memiliki usia harapan hidup 69 tahun, sedangkan rata-rata perempuannya adalah 73 tahun. Bahkan manusia dengan usia paling panjang di zaman modern adalah perempuan. Namanya Jean Louis Calment. Jean Calment adalah warga negara Prancis dengan umur paling panjang di dunia, yang usianya telah dapat diverifikasi dengan data yang valid. Ketika wafat, Jean Calment berusia 122 tahun. Sedangkan laki-laki dengan usia terpanjang di dunia yang datanya telah dapat diverifikasi adalah Jeroen Kimura. Kimura adalah warga negara Jepang. Ketika berpulang, Jeroen Kimura berusia 116 tahun. Nah, ketika kita berbicara tentang panjang umur, terdapat beberapa faktor yang saling berkontribusi. Secara umum, faktor-faktor itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah. Perilaku dan gaya hidup merupakan contoh faktor yang dapat diubah. Ketika kita dilahirkan sebagai laki-laki atau kita dilahirkan sebagai perempuan, itu adalah faktor yang tidak dapat diubah. Itulah faktor genetik. Laki-laki dan perempuan membawa sifat genetisnya sendiri-sendiri. Nah, teman-teman pasti sudah ingin tahu tentang faktor penyebab dominasi umur panjang perempuan. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin turut berpengaruh mengapa perempuan lebih panjang umur daripada laki-laki. Yang pertama, faktor genetis. Para ahli memperkirakan bahwa faktor genetis diduga telah berperan penting mengapa perempuan berumur lebih panjang daripada laki-laki. Mungkinkah perempuan memiliki sifat gen yang lebih kuat dibanding gen laki-laki? Laki-laki memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y, sedangkan perempuan memiliki dua kromosom X. Kromosom X diduga kuat berperan penting di dalam membentuk sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, perempuan dianggap memiliki kekebalan tubuh yang lebih kuat daripada laki-laki. Ketika terkena penyakit yang diakibatkan oleh virus atau bakteri patogen misalnya, perempuan memiliki respon daya tahan tubuh yang lebih baik. Pada saat terjadi wabah penyakit menular yang meluas atau pandemi, penyakit tertentu dari waktu ke waktu dimanapun di seluruh dunia, diketahui bahwa perempuan lebih dapat bertahan hidup daripada laki-laki. Selain itu, hormon estrogen pada perempuan diketahui bermanfaat sebagai antioksidan yang dapat melindungi jantung. Fungsi hormon estrogen yang utama pada perempuan antara lain dapat berfungsi untuk meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan kolesterol buruk dan mencegah penyumbatan pembuluh darah. Hormon estrogen diproduksi pada puncaknya ketika perempuan mencapai masa pubertas. Kemudian hormon estrogen pada perempuan akan menurun produksinya ketika perempuan telah memasuki masa menopause. Baik pada tubuh laki-laki maupun pada tubuh perempuan, sebenarnya mereka sama-sama memiliki hormon estrogen. Hanya saja hormon estrogen pada laki-laki produksinya tidak sebanyak yang ada pada perempuan.
Normalnya perempuan memiliki kadar estrogen sekitar 60-400 pikogram per mililiter, sedangkan laki-laki normalnya memiliki estrogen sekitar 10-130 pikogram per mililiter. Kelebihan atau kekurangan hormon estrogen dapat menimbulkan dampak tertentu terhadap kesehatan. Pada kondisi tertentu, misalnya ketika perempuan telah mengalami menopause di mana hormon estrogen menurun produksinya, maka sumber nutrisi tertentu seperti kacang kedelai misalnya dipercaya memiliki manfaat yang menyerupai estrogen atau yang lebih umum disebut sebagai fitoestrogen. Yang kedua, faktor perilaku. Beberapa perilaku kaum laki-laki dianggap dapat merugikan terhadap kesehatan yang pada akhirnya berpotensi mengancam usia harapan hidup laki-laki. Jika dilihat dari faktor perilaku, banyak hal yang dapat menguntungkan usia harapan hidup perempuan. Perempuan umumnya tidak suka melakukan hal-hal yang sifatnya petualangan dan kegiatan berisiko yang mengancam jiwa, sehingga mereka dapat terhindar dari risiko kematian prematur atau kematian dini. Perempuan tidak suka memacu kendaraan bermotor atau mengebut di jalanan dengan kecepatan tinggi yang dapat mengancam jiwa. Perempuan pada umumnya tidak merokok dan tidak suka minum-minuman beralkohol yang merugikan kesehatan, sehingga wanita dapat terhindar dari risiko gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh paparan asap rokok dan alkohol. Kaum perempuan lebih bisa menahan diri untuk tidak mencoba melakukan apapun yang bisa membahayakan jiwa. Olahraga keras dan berbahaya umumnya lebih banyak dimainkan oleh laki-laki daripada perempuan. Selain itu, perempuan mungkin lebih disiplin dalam menjaga kesehatan dirinya. Bila terserang penyakit, perempuan segera mencari pertolongan dengan cara cepat pergi berobat ke dokter atau unit layanan kesehatan. Sedangkan kaum laki-laki karena sense of masculinity-nya biasanya merasa lebih dapat menahan keluhan, tidak begitu menghiraukan rasa sakitnya ketika sakit, dan cenderung menunda-nunda pengobatan karena merasa baik-baik saja ketika mengalami kondisi medis tertentu sehingga perlu pergi berobat ke dokter. Laki-laki mungkin akan mengatakan dengan kalimat seperti ini, saya nggak apa-apa kok, sebentar lagi juga akan membaik sendiri. Tetapi tentu tidak semua laki-laki seperti apa yang kita sebutkan tadi. Banyak juga laki-laki yang segera memeriksakan diri ke dokter ketika sakit atau sedang mengalami kondisi medis tertentu. Yang ketiga, aktivitas fisik. Studi menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang sederhana sekalipun tetap dapat memberikan dampak positif terhadap usia harapan hidup perempuan. Perempuan yang melakukan aktivitas rutin pekerjaan rumah tangga sehari-hari bisa lebih panjang umur daripada yang tidak melakukan aktivitas fisik apapun. Jika aktivitas fisik sederhana tersebut ditambah dengan olahraga intensitas sedang, misalnya jalan cepat 30 menit per hari atau 150 menit per minggu, maka dapat mencegah kematian dini secara signifikan. Para ibu walaupun di rumah sejak pagi bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, biasa disibukkan dengan aktivitas rumah tangga. Ibu-ibu biasanya bangun lebih pagi, kemudian pergi berbelanja, menyapu dan bersih-bersih rumah, menyiram tanaman di halaman rumah, dan mempersiapkan makanan untuk anggota keluarganya. Bagi perempuan yang tidak bekerja di kantoran, mereka juga melakukan banyak aktivitas di rumah, misalnya memasak, mencuci baju, menyapu, mengepel lantai, mengasuh anak, yang juga merupakan kegiatan rumahan yang terkadang cukup menguras tenaga. Memang itu bukan termasuk kegiatan olahraga, tetapi kegiatan itu masih lebih baik daripada tidak melakukan kegiatan apapun. Sedangkan bapak-bapak karena tidurnya agak malam, mungkin bangunnya agak terlambat, capek setelah di hari sebelumnya bekerja seharian, pekerjaan menumpuk, semalam masih sibuk mengerjakan tugas hingga larut malam, atau semalam ikut jaga ronda di lingkungan rumah, atau tadi malam terlambat pulang dari tempat kerja karena ada lembur di tempat kerja, ditambah lagi jalanan yang macet.
Setelah bangun tidur, bapak-bapak masih perlu dilayani kebutuhannya oleh nyonya rumah, mulai dari menyiapkan makanan sampai menyiapkan baju. Secara umum, bapak-bapak mungkin lebih nyaman ketika berada di rumah, lebih santai, lebih suka dilayani, dan lebih sedikit aktivitas fisiknya. Di kantor mungkin bapak-bapak hanya duduk-duduk saja di depan komputer seharian. Namun tentu tidak semuanya demikian. Banyak juga laki-laki yang kegiatan kesehariannya lebih banyak menggunakan aktivitas fisiknya, lebih banyak menggunakan fungsi ototnya. Laki-laki golongan ini biasanya memiliki kondisi kesehatan yang jauh lebih baik, sehingga usia harapan hidup sehatnya juga bisa menjadi lebih panjang. Yang keempat, menjaga pola makan. Kebanyakan perempuan ingin selalu tampil cantik dengan cara menjaga pola makannya. Jika kaum perempuan mengumbar nafsu makannya, mereka mengetahui bahwa hal itu dapat berisiko menyebabkan tubuhnya menjadi mudah gemuk atau mudah melar, yang akan membuatnya kurang menarik. Oleh karena itu, agar selalu kelihatan cantik, kebanyakan perempuan selalu menjaga penampilannya. Kaum perempuan beranggapan bahwa penampilan bagi mereka sangat identik dengan bentuk tubuh. Bagi sebagian besar perempuan, ada rasa takut untuk menjadi gemuk, karena mereka menganggap hal tersebut akan membuat mereka bisa repot dalam memilih bentuk atau ukuran baju. Oleh karena itu, kebanyakan kaum perempuan berusaha menjaga berat badannya supaya tidak naik, misalnya dengan cara membatasi asupan kalori dan menjaga pola makannya. Pada umumnya, kaum perempuan tidak suka makan terlalu banyak dan sangat selektif dalam memilih jenis makanan yang dikonsumsinya. Perempuan umumnya lebih takut menjadi gemuk daripada laki-laki. Jika ditinjau dari segi kesehatan, tentu kecenderungan ini merupakan sesuatu yang menguntungkan bagi kaum perempuan. Yang kelima, pola tidur. Kebanyakan kaum perempuan memiliki kebiasaan dan ritme tidur yang lebih teratur. Suatu contoh, ketika para ibu memiliki rasa tanggung jawab dalam mengurus aktivitas rumah sehari-hari, seperti menyiapkan makan pagi untuk suami dan anak-anaknya, maka mereka perlu tidur lebih awal supaya bisa bangun lebih pagi untuk beraktivitas kembali secara normal pada keesokan harinya. Sedangkan kaum laki-laki mungkin kurang begitu tertarik akan pentingnya menjaga pola tidur yang teratur. Mungkin mereka menyadari tentang hal ini, tetapi karena berbagai faktor sering tidak konsisten dalam menjalaninya. Sudah umum, walaupun tidak semuanya, ketika malam hari lebih banyak laki-laki yang nimbrung berdiskusi dan begadang sampai larut malam bersama teman-temannya, atau mungkin membawa aktivitas pekerjaan dari kantor ke rumah yang tentu dapat mengganggu pola istirahatnya, atau bermain gadget hingga larut malam, sehingga membuat mereka tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya ritme biologis tubuh. Ketidakteraturan pola tidur pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kesehatan. Tidur yang cukup dan teratur membuat sistem bioelektrik dan sistem hormonal tubuh bekerja jauh lebih baik. Orang yang tidurnya cukup, tubuhnya lebih segar, jantungnya bekerja lebih baik, dan kondisi emosionalnya lebih stabil. Yang keenam, perempuan lebih terbuka dalam hal menyampaikan isi hatinya. Para perempuan biasanya lebih terbuka untuk mengungkapkan permasalahan hidup dan kegalauannya dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kaum perempuan tidak suka memendam perasaannya sendirian. Mereka lebih suka berbagi cerita dengan teman-temannya. Kebiasaan seperti itu memang tidak dapat menyelesaikan masalah, tetapi setidaknya dapat mengurangi beban pikiran atau stres mental. Sebaliknya, ketika kaum laki-laki mengalami permasalahan pribadi atau persoalan di kantor, karena alasan profesionalisme atau perasaan malu sebagai laki-laki, biasanya kaum laki-laki tidak mau menceritakan beban perasaannya kepada orang-orang terdekatnya, atau bahkan kepada pasangannya sekalipun. Ketika menghadapi persoalan kehidupan, laki-laki dan perempuan merespon permasalahan tersebut dalam dua hal yang berbeda. Pada saat mengalami permasalahan, kaum perempuan lebih banyak mengkomunikasikan permasalahannya dan mencari dukungan kepada teman, saudara, pasangan, atau keluarganya. Sedangkan kaum laki-laki pada umumnya
Ketika mereka sedang menghadapi persoalan, mereka berfokus bagaimana caranya untuk mencari solusi. Ketika solusi untuk menyelesaikan masalah tidak mereka dapatkan, maka laki-laki perfeksionis akan rentan mengalami tekanan kejiwaan. Tekanan kejiwaan atau stres dapat meningkatkan kadar hormon stres atau hormon kortisol di dalam tubuh. Hormon stres yang meningkat dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Menangis bagi kaum perempuan merupakan salah satu cara untuk melepaskan beratnya sesuatu yang sedang menekan jiwa. Laki-laki umumnya tabu untuk menangis karena tidak ingin dianggap lemah. Laki-laki ingin selalu tampak tegar dan kuat dalam menghadapi persoalan yang berat. Ini mungkin merupakan salah satu sifat toxic masculinity kaum laki-laki yang selalu dipertahankan. Bagi kaum perempuan, menangis walaupun tidak menyelesaikan masalah, menangis dapat menjadi semacam pelepasan untuk menurunkan stres atau beban kejiwaan. Ketika jiwa kita terlepas dari tekanan, maka hormon stres pun menjadi berkurang. Ketika hormon stres berkurang, maka banyak risiko penyakit yang disebabkan oleh stres dapat dicegah. Studi menunjukkan bahwa menangis bahkan dapat bermanfaat untuk kesehatan, di mana ketika orang menangis, tubuh dapat memproduksi hormon kebahagiaan yaitu hormon oksitosin dan hormon endorfin. Yang ketujuh, faktor yang lebih kompleks. Kesenjangan usia harapan hidup antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terjadi pada penduduk dunia secara keseluruhan. Dominasi umur panjang perempuan juga terjadi di populasi penduduk yang berumur panjang 100 tahun atau lebih. Beberapa faktor yang lebih kompleks diduga ikut berperan mengapa perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang daripada laki-laki. Namun seiring dengan berjalannya waktu, di masa mendatang, diperkirakan bahwa perbedaan atau kesenjangan usia harapan hidup antara laki-laki dan perempuan ini lambat laun akan semakin menipis. Ini terutama disebabkan oleh semakin meningkatnya usia harapan hidup laki-laki. Hal itu disebabkan oleh tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya menjaga pola hidup sehat. Dan juga karena semakin meningkatnya akses ke fasilitas kesehatan yang lebih baik. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Ketika kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, maka kita membawa sifat genetis kita masing-masing. Karakter genetis adalah sifat bawaan lahir yang tidak dapat diubah. Karena kita sudah dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, itu artinya kita tidak mungkin bisa mengubahnya menjadi perempuan atau menjadi laki-laki atau sebaliknya. Jika kita ingin meraih usia harapan hidup sehat yang lebih panjang, maka kita perlu berfokus pada faktor yang dapat diubah. Salah satunya adalah faktor gaya hidup, yang antara lain adalah pola gerak fisik, pola makan, pola istirahat, hubungan sosial, dan pengelolaan stres seperti yang telah kita bicarakan tadi. Jika gaya hidup kita berubah, maka sangat mungkin kondisi kesehatan kita menjadi lebih baik. Jika kondisi kesehatan kita menjadi lebih baik, maka kita dapat berharap untuk dapat meraih usia harapan hidup yang lebih panjang. Demikian teman-teman semuanya, selamat menjalani gaya hidup sehat. Saya Edi Suharto, pemotivasi gaya hidup sehat dan penulis buku Rahasia Tetap Sehat di Usia 100 Tahun. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya.